Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adriana Syaban dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS Jarkom lanjut. Jarkom itu singkatan dari jaringan komputer. Baik, langsung saja ini untuk judul percobaan ya dari soal UAS jaringan komputer lanjut, yaitu studi kasus infrastruktur jaringan perusahaan Tech Nova. Oke, di sini topologinya kita langsung saja lihatnya di Cisco ya. Oke, baik di sini ya. Mmm, ini adalah desain topologi yang saya buat. Jadi gimana sih, tata gitu, tata ya, tata negara kok gitu, tata letak sorry ya, maaf. Kita kembali ke laptop, mohon maaf sebelumnya. Ini tata letaknya dimulai dari cloud. Cloud ini, ISP ya, ISP gitu. Nah, jadi itu bisa disebut dari contoh ya, ini kita ambil di kasusnya kan di Technova. Jadi Technova ini perusahaan. Nah, ini misal kita, ininya di Bisnet, misal Bisnet, IndiHome, Hypernet, ini dia lah nah cloud ini. Nah, di situ ditarik lah kan ya ke modem yang ada di perusahaan, tuh. Modem apapun, pokoknya yang ada di perusahaan. Nah, dari modem ini disebarluaskanlah ke yang namanya router. Routernya ini bisa banyak, tergantung gedung. Nah, misalnya kita di gedung satu ya, ini kita fokus aja di soal ini. Jadi ini misalnya dari modem ini, kita langsung ke router. Dari router kita pecah lagi, contoh ya di sini kita ada LAN server, dari router sambung ke switch maksudnya. Nah, dari switch ini ada 2 PC. Ini LAN servernya tuh batasnya 10 Mbps dengan IP-nya nih 92.168.30 ya. Oke. Terus dari router juga ke switch. Ini untuk LAN karyawan. Jadi karyawan misal nonton YouTube atau mungkin ya kerja ya. Gak mungkin 10 Mbps karena pasti bakal kurang ya untuk LAN karyawan, makanya kita sebut, bukan sebut, kita kasih aja 60 Mbps itu udah. Dan di sini ada 3 karyawan. Oke, dari switch ke 3 PC. Nah, selanjutnya kita ke LAN tamu. Oke, LAN tamu, pastikan banyak orang dan gak 60 Mbps juga. Jadi kita pangkas tengahnya, yaitu ada di 30 Mbps. Oke, dan di situ ada yang namanya hotspot atau username dan password. Jadi di sini ada, sorry, harusnya ada 5 tamu, di sini cuman saya buat nih kelebihan. Sorry kok ini. Oke, jadi waduh, password. Sorry. Ya. Iya, kepencet ya. Jadi dari, router ke LAN tamu, batasi juga 30 Mbps. Nah, cara batasinnya gimana sih? Nah, kita bakal lanjut, bahas itu nanti di ini ya, bukan PowerPoint, sorry, di laporan. Kita bahas laporan. Ini kita lihat ya, jadi router ke access point dulu, dari access point dia langsung bar ya, dengan batasnya cuma 30 Mbps dan IP-nya sorry tadi gak disebutnya, IP LAN tamu itu beda ya, yang dia 20, 19.2, 19.68, 20. Kan yang karyawan itu 10. Oke, ada hotspot. Oke, langsung saja mungkin dari desain topologi seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini ada misalnya filosofinya juga. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nggak, sorry nggak jelas ya. Langsung saja ke, selanjutnya. Jadi di sini ada gambar apa nih? Gambar satu mikrotik. Ya, jadi ini yang kita butuhkan ya. Oke, langsung aja ke gambar selanjutnya, di gambar 2 router. Juga kita butuh ya. Jadi dari router ini kita ke mikrotik. Oke. Nah, jadi kalau di desain topologi di sini kan kita ada yang namanya tuh ini ya, cloud. Cloud ini ya ISP lah. Bilang itu Bisnet lah, IndiHome lah, Hypernet lah. Nanti ke modem. Oke. Kita langsung saja, ini ada gambar 3-nya kabelan. Terus gambar 4 ini. Jadi kabelan dari modem
mikrotik. Oke. Terus gambar 5-nya kabelan dari mikrotik ke laptop. Nah, di sini langsung saja ya gambar 6, buka Winbox di Windows atau di laptop, lalu tekan connect pada Winbox. Oke, connect nih, tekan connect. Nah, selanjutnya di Winbox, ini kurang lupa, saya lupa kurang screenshotnya. Di Winbox ke DHCP client lalu klik plus. Nah, setelah klik plus nanti muncul seperti ini, new DHCP client, dan tambahkan ether one, bukan ether ya, ether one, ini ISP. Kan use peer ini, use peer DNS dan use peer NTP-nya tuh tercentang ya. Jadi udahnya langsung klik apply dan oke. Tapi ini pengalaman saya pas kemarin itu use peer DNS dan use peer NTP-nya ini udah otomatis tercentang. Jadi saya nggak perlu centang lagi karena udah otomatis. Jadi udah tinggal isi ether one ISP, langsung saya apply dan oke. Selanjutnya ada gambar 8, setelah itu pastikan statusnya bound dan kan IP. Jadi setelah klik oke, nanti akan muncul tampilan seperti ini gitu. DHCP client, terus di sini ada header one, use-nya ini spirit DNS-nya yes, ininya bla bla bla, yes juga, IP address-nya ada, dan di sini statusnya bound. Oke, bound. Oke. Langsung saja di selanjutnya, di gambar selanjutnya di teks ini. Gambar 9, konfigurasi IP address interface lokal. Nah, jadi ke IP addresses lalu tambahkan ether 1, ether 3 dan ether 4 seperti di gambar. Jadi gini, ether 2-nya itu karyawan ya, ether 3-nya tamu dan ether 4-nya server. Tuh. Lanjut ke gambar 10, konfigurasi DNS. Jadi setelah konfigurasi IP address interface lokal, kita konfigurasi DNS-nya. Jadi untuk konfigurasi DNS itu kita harus ke IP terus ke DNS di server, kita masukin 8.8.8.8. Nah, kita isi ini nanti di bawahnya otomatis kok terisi 8.8.4. Dan setelahnya centang allow remote request. Nah, ini ya. Terus di sini kita langsung klik OK aja. Nah, setelahnya konfigurasi NAT ya, jangan lupa kita pergi ke IP firewall. Nah, terus dari firewall itu ada NAT, terus klik plus. Nah, udah klik plus nanti muncul seperti ini ya, new NAT rule. Terus di sini di chain ya, pada chain pilih SRC NAT dan pada out interface-nya kita pilih ether one ISP. Setelah itu klik OK. Oke. Langsung ke gambar 12 yaitu masih di NAT ya. Berarti belum di OK, mohon maaf. Lanjut ke action, pilih Mas Query, oke, Mas Query, lalu klik apply dan oke. Setelah itu gambar 13, kita LAN tamu ya, kita set buat LAN tamu. Jadi pergi ke IP, hotspot, lalu klik hotspot setup dan pilih ether 3 tamu. Setelahnya next, udah next terus ya. Setelah next beberapa kali nanti akan muncul setup as complete successfully. Oke, jadi langsung aja ke gambar 15. Sini kita buat hotspot user ya. Tadi ada handphone, ada laptop ya. Jadi masih di hotspot masih di hotspot ini. Kita pergi ke tab user. Nah, di tab user ini ya. Lalu klik plus. Nah, udah klik plus di user ini, dia bakalan muncul seperti ini, new hotspot user. Terus di server ini kita pilih all, isi nama dan passwordnya. Di sini tamu 1, 3. Terus kita ulangin sampai berapapun tamunya ya. Lanjut ke di sini ada LAN karyawan, pergi ke IP pool lalu klik plus. Nah, nanti kalau udah klik plus nanti muncul seperti ini. Isi seperti gambar ya. TTP gambar itu namanya pool karyawan. Terus addresses, ini sebenarnya addressesnya tuh ya harus 10.10 sampai dengan 10 sampai 50. Saya tidak lupa. Maaf. Jadi klik apply dan oke. Setelahnya gambar 17 itu bakal tampak seperti ini ya kalau udah ditambahin. Jadi next poolnya non gitu ya. Langsung saja ke gambar 18, ini PPOE server. Nah, jadi langsung saja pergi ke PPP PPOE server lalu klik plus, dia akan muncul seperti ini, new PPP profile. Oke, mohon maaf ya. Langsung saja ke profile gitu.
isi namanya itu profil karyawan, tapi disingkat jadi prof. Terus, pada remote address-nya tuh kita pilih yang udah kita bikin tadi, yaitu full karyawan. Terus klik apply dan oke. Selanjutnya di gambar 19 kita, buat secret ya. Di PPP terus secret maksudnya, lalu klik plus, nah terus isi nama dan password-nya. Ini password-nya tuh karyawan satu, password-nya saya lupa tapi pokoknya gak jauh-jauh dari karyawan itu. Terus di service-nya kita pilih PPPoE, terus di profile-nya kita pilih prof karyawan udah kita buat tadi, terus klik apply dan oke. Kalau udah nanti bakal, seperti ini ya, tampak seperti ini. Selanjutnya di gambar 21 PPoE service, kita isi dan pilih seperti gambar, oke. Service name-nya kita kasih nama PPoE server, terus interface-nya kita, pilih Ether 2 karyawan, terus kita oke. Setelahnya di gambar 22 kita manajemen bandwidth nih, kita pergi ke quiz dan itu bukan quiz ya, cuman saya lupa. Quiz, table, bukan table, maksudnya di tab simple quiz kita, klik plus, nah nanti udah klik plus nanti new simple quiz. Beri namanya tuh limit karyawan dan targetnya seperti di gambar gitu. Max limitnya itu di 60 megabits, bukan megabits ya, Mbps aja gitu ya. Ya megabits, bener megabits ya, per detik. Terus yang kanannya ini harusnya diisi juga 60 M ya, cuman saya lupa nggak di screenshot, yang pas di kanannya diisi, jadi cuman di sebelah doang, padahal dua-duanya harus diisi. Jadi target upload-nya 60 Mbps dan target download-nya 60 Mbps, jadi sama ya, sama rata. Udahnya klik oke. Setelah itu, sama juga di, tab simple quiz, klik lagi yang plus terus kita tambahin limit server. Targetnya sama, itu ya, cuman beda di ininya doang, kalau yang karyawan kan 10, server 30 dan tamu itu di 20. Terus kita limitnya kan sesuai soal, kalau karyawan 60, server 10 dan tamu itu 30. Jadi di server ini kita isi aja langsung 10, eee, megabit per second dan sama ini juga kanannya target download-nya 10 megabit per second. Terus udahnya klik oke. Nah di gambar 24 ini mohon maaf saya lupa untuk screenshot. Jadi sama ya seperti tadi, bedanya di sini kita pilih, namanya itu limit, tamu. Targetnya kita 19.168.20.24. Udahnya kita kasih limitnya tuh di 30 Mbps. Terus kita klik oke juga. Nah udahnya hasilnya bakal seperti ini, limit karyawannya, upload max limitnya 60 Mbps dan downloadnya 60 Mbps seperti ini ya. Limit tamu 30, limit server 10, 10. Terus ini ya, gambar 25 berikut ini quiz dari semua limit. Oke ini ya quiz. Oke mohon maaf sebelumnya, di gambar 26 pengetesan limit tamu. Jadi setelah selesai konfigurasi kita langsung saja mulai pengujiannya. Pertama-tama kita langsung saja, sambungkan laptop ke Ether 3, terus kita buka browsernya yaitu tamu.net ya, akses itu. Setelah itu isi dengan nama dan password yang sudah disiapkan sebelumnya yaitu tamu 1, passwordnya, tamu 3. Lanjut ke gambar 28, nah ini langsung muncul nih. Setelah berhasil login, angka nama seperti ini. Nah jadi setelah, login tuh tadi udah bener kan password, sama namanya, langsung saja udah berhasil kita ke speed test. Nah ternyata bener gitu ya, speed test limit tamu berhasil dengan bukti bahwa saya tidak mengaktifkan atau menggunakan wifi, yang berarti semua konfigurasi sudah dilakukan itu bekerja dan berhasil. Mohon maaf. Jadi semuanya itu berhasil ya, konfigurasi untuk limit tamu tadi, dan setelah dites juga menunjukkan, benar gitu angkanya tuh di bawah 30, karena kan limitnya 30. Dan juga di sini saya nggak menyalakan wifi gitu ya, udah. Lanjut saja di gambar 30 ini untuk pengetesan limit karyawan. Jadi langsung ya beralih ke pengujian limit karyawan. Jadi pertama-tama sambungkan dulu laptopnya ke Ether 2, terus di Windows itu kita buka settings, network and internet, terus dial up. Nah klik yang paling atas yaitu, bentar kita zoom, sini adalah connect to the internet. Nah udah connect to the internet nanti bakalan muncul seperti ini, broadband PPoE. Nah, broadband PPoE klik. Nah udah diklik dia bakalan, isi nih karyawan 1, maksudnya karyawan 3. Udah gitu klik next, connect ya, maksudnya klik connect. Tunggu bentar. Nah udah bentar, kita
sekarang itu berhasil tersambung. Bakalan, seperti ini ya, tampak seperti ini. Langsung saja kita speed test untuk karyawan. Sekarang, speed test limit karyawan juga berhasil dengan bukti bahwa saya tidak menggunakan atau mengaktifkan WiFi, yang berarti semua konfigurasi yang tadi saya sudah lakukan itu bekerja dan berhasil ya di bawah 60 megabits per second Mbps. Jadi limitnya 60, di bawah 60 kita dapat 58, 57, mantap. Langsung ke pengetesan limit server. Selanjutnya ya, sambungkan juga dulu laptopnya ke Ether 4, terus di Windows kita buka setting, network and internet, terus network connection. Nah, di sini kita Ethernet properties, terus kita set IP-nya seperti ini ya, seperti gambar. Jadi kita kan awalnya tuh di obtain an IP address automatically. Nah, udah itu kita klik yang use the following address, terus kita isi, eee, servernya itu kan 30. Nah, terus nanti kita isi seperti ini ya. Nah, jangan lupa juga DNS-nya 8.8.8.8. Nah, udah gitu klik oke. Nah, udah klik oke, dia langsung otomatis, berhasil, dan kita langsung ke speed test-nya, yaitu berhasil juga di bawah 10 Mbps ya. Dan bukti juga saya nggak pakai WiFi nih, dan ya berarti juga semua konfigurasi yang udah saya lakukan itu berhasil dan bekerja dengan baik. Oke, hasil percobaannya ya. Berdasarkan tahapan konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan pada seperti kasus infrastruktur jaringan perusahaan Teknova, gambar 1 sampai dengan gambar 37 diperoleh hasil bahwa seluruh sistem jaringan berhasil dikonfigurasi dan berfungsi sesuai dengan rancangan. Router Mikrotik berhasil memperoleh alamat IP dari ISP menggunakan DHCP client dengan status bound. Gambar 8, konfigurasi NAT dengan metode Masquerade, gambar 11 sampai dengan gambar 12 itu memungkinkan seluruh jaringan lokal dapat mengakses internet secara bersamaan. Pengaturan IP address pada interface Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 di gambar 9 berhasil membentuk segmentasi jaringan LAN karyawan, LAN tamu, dan LAN server. Pada LAN tamu, layanan hotspot berhasil diterapkan pada interface Ether 3. Pengguna diarahkan ke halaman login, update portal, dan dapat mengakses internet setelah melakukan autentikasi menggunakan akun yang telah dibuat di gambar 13 dan gambar 27. Hasil pengujian menunjukkan koneksi berjalan stabil dengan batas bandwidth sesuai konfigurasi di gambar 29. Pada LAN karyawan, layanan PPOE server berhasil dikonfigurasi dengan IP pool dynamis beserta akun pengguna secret ya. Klien dapat terhubung menggunakan koneksi broadband PPPoE pada Windows dan memperoleh alamat IP secara otomatis di gambar 34. Lalu pengujian kecepatan menunjukkan hasil sesuai dengan alokasi bandwidth yang udah kita setting tadi, limitnya di gambar 35. Terus pada LAN server, koneksi berhasil diuji menggunakan konfigurasi IP statis pada sisi klien, ada gambar 36, dan mampu mengakses internet dengan baik di gambar 37. Manajemen bandwidth menggunakan fitur Simple Queue berhasil membatasi kecepatan masing-masing jaringan, yaitu 60 Mbps untuk LAN karyawan, 30 Mbps untuk LAN tamu, dan 10 Mbps untuk LAN server di gambar 25. Analisis percobaan. Analisis percobaan. Penggunaan DHCP client pada interface ISP mempermudah proses konfigurasi jaringan karena router secara otomatis memperoleh parameter jaringan dari penyedia layanan. Penerapan NAT Masquerade memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik secara efisien. Implementasi PPPoE pada LAN karyawan memberikan kontrol akses berbasis autentikasi serta distribusi IP secara dinamis sehingga meminimalkan konflik alamat IP. Sementara itu, sistem hotspot pada LAN tamu memberikan pembatasan akses melalui mekanisme login sehingga meningkatkan keamanan. Nah, juga penerapan Simple Queue berfungsi sebagai pembatas kecepatan atau throttling sehingga penggunaan bandwidth dapat dikenalkan sesuai prioritas. Segmentasi jaringan menggunakan interface yang berbeda memudahkan proses monitoring dan troubleshooting. Lalu kesimpulan dari percobaan ini, berdasarkan hasil percobaan yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan berhasil diterapkan sesuai kebutuhan. Router Mikrotik mampu mengelola koneksi internet, autentikasi pengguna, serta pembagian bandwidth secara efektif. Segmentasi jaringan meningkatkan keamanan dan stabilitas jaringan, sedangkan penerapan COS atau QoS ya, ini bandwidth juga. Sorry Bu.
Ya, memastikan distribusi benefit sesuai prioritas yang telah ditentukan. Oke, baik. Jadi, setelah semuanya, berikut ini penutupan dari saya. Terima kasih terima kasih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.